Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatul Wirdaniyuta, NIM 1238201043. Baik, saya di sini memenuhi tugas mandiri, yaitu teknologi dan ilmu komunikasi. Bapak dosen pengampunya Bapak Muhammad Amin S.T.T.MPD. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Kegunaan Microsoft Word. Yaitu itu untuk bisa membuat dalam dokumen, misalnya contohnya kayak skripsi, makalah, dan lain-lainnya. Nah, kegunaan dalam file ini ada berbagai macam ya. Ada yang penulisannya misalnya kita mau gunakan Times Roman. Times Roman itu biasanya digunakan dalam membuat makalah, skripsi, atau proposal. Misalnya kayak gini. Nah, seperti ini. Ini penulisan Times Roman-nya. Nah, di sini kita bisa berbagai macam penulisan. Yang biasa kita gunakan adalah Times Roman untuk membuat dalam makalah. Di sini ada juga fontnya. Fontnya itu seperti misalnya besar penulisannya. Nah, kita coba hitamkan, kita blok, terus kita ubah. Ini masih 11, kita ubah menjadi 12. Nah, itu biasanya kegunaannya font. Terus kita blok lagi. Kegunaan untuk yang ini kontrol blot itu untuk menghitamkan penulisan. Nah, seperti ini. Terus kalau kegunaan untuk italics itu biasanya untuk penulisan miring. Nah, itu biasanya bisa kita gunakan waktu penulisan bahasa Inggris dalam makalah kita, misalnya yang bahasa asing lah gitu, kita gunakan garis miring. Terus kalau misalnya kita ingin membuat nama terus ada NIM-nya, nah kita bisa menggunakan ini. Terus kita enter ke bawah, kita tulis misalnya biar dia nah kan dia nggak ngikut, dia tunggu, kita atur. Nah misalnya kayak gini, ini 12 38 20 10 43. Nah, ini kita hilangkan dulu. Nah, di sini ini kan jarak kita bikin satu. Nah, biasanya kita menggunakan ini untuk nama dosennya. Nah, ini kegunaannya untuk
Nah, ini gunaannya nih. Nah, kalau kita mau bikin nip atau nis kita, ininya dihilangkan. Nah, ini kegunaan line and paragraph speaking. Nah, speaking ini kita bisa menggunakan misalnya and add spec before paragraph. Nah, ini untuk menjarakkannya. Kalau kita kan ingin membuat namanya kan dengan dekat, kita menggunakan n ini. Terus ini untuk kembalikannya lagi. Kita kembalikan lagi. Seperti inilah cara membuat nama misalnya kepala sekolah pakai nipnya. Seperti itu. Kemudian nah, di sini ada bagian, nah ini berbagai macam. Ini biasanya kita gunakan untuk macam-macam atau gaya-gayaan kita, misalnya macam norma. Nah, norma. Nah, di sini bisa kita atur. Kemudian kita gunakanlah misalnya satu. Dia kan langsung nih, ini bagian untuk mengaturnya nih satu. Misalnya norma norma agama misalnya 2. Dia bakalan ngikut dan seterusnya. Norma kesusilaan. Nah, ini contoh untuk mengatur bagian jarak kita gitu, penulisan misalnya ini. Terus kita enter. Ini kan masih kembali kita hapus. Nah, kita enter itu kembali lagi. Di sini kegunaan yang bagian ini untuk judul besarnya. Kemudian kalau kegunaan yang ini biasanya itu spasi. Spasi kita menggunakan 2. Kalau skripsi 2.0. Jarak dalam penulisan. Agak begitu. Spasinya, jarak penulisannya. Nih kita gunakan ini. Tuh. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan pakai kuadrat, pelajaran matematika atau apa, misalnya ini penulisannya nih, misalnya M pangkat 2A gitu. Ini untuk mengatur bagian pakai kuadrat. Nah, terus kalau bagian yang ini bagian elect text left control L, berarti dia untuk penulisan di sebelah kiri. Seperti ini. Kalau bagian control E itu central text, itu untuk penulisan di tengah. Kalau yang sebelah ini like ring control L itu untuk sebelah kanan, penulisan sebelah kanan. Kalau kegunaan yang ini, nah justify ini untuk jarak penulisan yang ininya ini dia sama rata kanan dan kirinya. Nah, misalnya kita blok dulu, kemudian kita tulis seperti ini. Kalau misalnya tidak itu, dia tidak sejajar. Nah, kan nampak dia bergerak. Seperti itu. Itu untuk merapikannya. Untuk merapikan penulisan. Kemudian di sini ada insert.
Nih, kegunaan tabel itu untuk misalnya kita membuat nama-nama anak, misalnya ada nih, mau berapa ke bawahnya, tinggal kita tekan. Contohnya seperti ini. Misalnya no. Nah, no, nah, kita atur, ngikut dia. Terus misalnya ini 1, kemudian 2 dan 3 misalnya. Di sini nama mahasiswa misalnya. Di sini nilai. Ini bisa kita bikin tabel yang kita inginkan, bisa kita atur lewat sini. Nih, lihat tabel ini. Atau kita menggunakan insert tabel nih dengan cara mau berapa kita bikin kotaknya, kemudian kita bikinlah di sini 5 atau berapa seterusnya. Itu kita untuk ngebloknya. Terus di sini ada juga draw table. Draw table ini misalnya kita ingin membuat garis yang dengan kita inginkan, misalnya kayak gini. Tinggal kita ngikutin, ngikut dia. Misalnya kita mau garis ini. Inilah kegunaan untuk yang dengan kita inginkan. Draw table gitu. Ini. Nah, di sini juga ada yang Nah, kita lanjut lagi. Sudah sampai di sini. Nah, di sini tabel sudah, itu cara membuat tabelnya. Kemudian di sini picture. Picture itu kita ingin menambahkan gambar yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membuat logo Stai Al-Kifayah Riau. Menambahkan logonya, mana dia ya? Nih, kita tambahkan, kita klik foto, terus insert. Oke, di sini kita bisa ngaturnya, mau kecil, kita tahan dulu yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita aturlah, misalnya kita mau taruh di tengah. Kemudian inilah pengaturannya. Nah, di sini ini berbagai cara menambahkan picture. Kita bisa mengatur mau sebesar, mau kecil, bisa kita tahan. Kita klik ini, kita tahan, terus kita kecilkan. Nah, itu caranya. Kemudian, ini clip art. Berarti dia di sini juga menambahkan medianya, kita pengen seperti apa. Terus Surface ini penggunaan misalnya gaya. Kita mau misalnya menambah teks di dalam kotak atau dalam segala macam. Tinggal kita tulis saja apa yang kita ingin tuliskan. Seperti ini misalnya. Tuh. Nah, di sini ada berbagai warna. Bisa kita menggunakan warna yang kita inginkan. Atau polos, kayak gini. Bisa juga seperti ini. Atau berwarna, bisa juga kita gunakan ini. Misalnya dalam kotak atau dalam pembuatan apapun itu bisa kita lakukan lewat ini. Nah, kita okekan. Nah, di sini inilah kegunaannya. Atau kita menggunakan ini. Ini bisa juga. Apa sih ini namanya? Shuffle. Nah, ini berbagai macam ininya. Oke, mana kita pengen buat terbuat dia. Nah, seperti ini. Itu contohnya. Kemudian ini sudah. Terus nih header ini
kegunaannya untuk misalnya tunggu. Nah, footnote. Nih, ini footnote nih misalnya seperti ini. Nah, footnote. Kita tambahkan di sini teksnya. Ini di blok nih ya. Kalau misalnya kita tidak ingin menggunakannya, kita klik gini. Nih, page number. Page number ini top of page ini kegunaannya untuk mengatur bagian nomor-nomor yang misalnya kita inginkan. Kalau makalah itu kita biasanya kalau judul itu di tengah, kalau yang penulisan yang lainnya sebelah kanan. Nah, ini juga bisa mengatur bagian tengahnya nih kayak gini. Nomornya. Seperti ini. Itu bisa kita atur ya kalau itu membuat dalam penulisan pakai nomor-nomor dalam makalah kita. Format number kita bisa ngitung nih, kita atur. Misalnya kita mau gunakan pakai nih, kita bikin ini. Kemudian dia ngikut nanti ke bawah sampai seterusnya. Seperti itu kalau kita mengapakan, kita klik aja dimanapun kita berada. Nah, kan jadi ininya. Kemudian, nah di sini. Nah, inilah kegunaannya. Terus ini kegunaan untuk equation art. Nah, ini kegunaannya untuk misalnya kita membuat matematika gitu kan, soal matematika. Ya, ini bisa persen, bagi gitu. Inilah kegunaannya. Kita contoh misalnya ini. Nah, kita taruh di sini dia. Nih, nah, contohnya seperti ini. Misalnya 10/15 itu untuk penulisan matematika biasanya kita gunakan. Inilah kegunaannya nih. Simbol, bagian di simbol. Atau kita menggunakan kali, dibagi, dan seterusnya. Itu kegunaannya. Ini juga nih, integral, ada juga radikal, lagar, bracket, dan segala macam. Ini untuk apakan itu. Terus ada juga bagian simbol. Simbol ini untuk ada juga yang bagian bahasa Arabnya. Penulisan bahasa Arab. Misalnya kita membuat Allah, pencet Allah, terus kita insert ini ayat-ayat. Nah, misalnya kayak gitu. Kalau kita tambah-tambah lagi, kita cari lagi, misalnya surat-suratnya. Ini banyak ya berbagai simbol yang kita inginkan. Sudah ada di sini. Nah, di sini bagian ayatnya. Misalnya gini, kita insert, kita tekan, kemudian muncul misalnya kita apakan, kemudian muncul. Seperti itulah seterusnya kalau kita ingin membuat ayat-ayat Al-Quran gitu. Nanti yang ikut, oke? Terus kegunaannya yang bagian insert sudah, bagian pakai layout. Nah, di sini ada bagian themes. Themes ini biasanya itu mengatur hurufnya, mau kayak mana gaya kita hurufnya nih misalnya. Nih misalnya kita kayak gini kan. Nah
penulisannya ya. Nih, kayak mana mau gaya tulisan kita, bisa kita atur di sini. Seperti ini ya. Nah, ini bagian itunya. Terus kita juga margins. Margins ini untuk bagian sisi kanan dan sisi kirinya itu untuk sama, biasanya itu untuk skripsi atau makalah. Kita menggunakan topnya 4 cm, leftnya 4 cm, bottomnya 3 cm, dan ringnya 3 cm. Ini untuk mengatur kotaknya gitu. Nah, terus ini kayak gini dia. Kemudian itu kegunaannya. Nah, cara membuat catatan kaki. Nah, insert footnote. Berarti catatan kaki. Haji misalnya, Haji Soekarno misalnya. Ini catatan kaki. Catatan kaki ini kita harus penulisannya itu 10 dan tulisannya itu Times Roman. Gitu. Ini dia. Nah, seperti ini kalau catatan kaki. Ya, teman-teman, caranya di sini kita bisa mengatur lewat dari reference. Nah, dalam reference itu catatan kakinya. Nah, ini mau kayak mana gambar kita, mau dibikin seperti ini, gini. Nah, itu tergantung kita. Nah, gini ya. Nah, misalnya kita atur di pengaturannya ya. Mau gaya kayak mana kita pengen. Itu banyak dia nih. Oke. Nah, cara penyimpanan Microsoft Word, kita klik ini, kemudian kita simpan misalnya. Nah, kita bikin kayak gini, kemudian kita save. Sudah tersave. Nah, begitulah cara untuk membuat Microsoft Word dan kegunaannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.